عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى لا نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم hadis sahih riwayat Imam Bukhari Sahih. Malam ini kita akan mendengarkan syarah hadis ini oleh guru kita cintai Fadilatul Syekh Da'iyullah Al-Hadi Ja'far bin Muhammad Al-Abbas Hafizahullah Khairullahi Masyurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakatul malik rahimahullahu ta'ala. Wa ala man nafa'ahu wa bi barakatil ulumi wa bi fadli darain amin. Radhiyallahu ankum. أول التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والمشاهدة والاستفادة والنفع والانتفاع والحق التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والبلاد والدعاء على الخير ابتغاء مرضات الله ونوره وتوافر من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin, hadirat, wabil khusus para habaib, para alim ulama, para sepuh, para asatidzah, wabil khusus asinan mahbub, ajar Allah menurun wa fi'l hal, di mana menjadi bil fuad, rahman musawa ta'ala wa iyyakum bil hayati. Wa ramadallahu bi afiyah kamilah lana fid dunya wal akhirah. Hadirin hadirat rahimahumullah, saya tadi pagi-pagi di telepon Ustaz Sultan lagi tidur kaget disuruh menerjemahkan hadis Imam Bukhari. Mudah-mudahan penuh dengan keberkahan untuk kita semua. Referensinya dari Fathul Bari langsung, yang akhirnya saya kira hilang pikiran saya ini karena ada beberapa kata yang asyik saya dengar, senang bisa bercanda dengan guru kita yang mulia. Gembira saya berusaha untuk mencari referensi dari kitab-kitab lain dari teman-teman saya, karena di rumah saya memang belum komplit kitab-kitabnya, jadi saya berusaha untuk mencarinya. Tapi alhamdulillah saya merasa cukup dengan referensi yang dibawa di dalam kitab Fathul Bari, begitu komplit. Insya Allah, sebagaimana beliau juga guru kita Habibana selalu mengubahnya dengan kitab Fathul Bari. Insya Allah keberkahan dari kitab Imam Bukhari dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani memenuhi daripada keilmuan keberkahannya di dalam hati dan bagi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis yang kita baca di dalam sanad Sayyidina Aisyah, riwayat Sayyidina Aisyah, ini saja hadis satu ini saja diriwayatkan komplit. Riwayatnya dari Imam Bukhari, riwayatnya dari Imam Muslim, riwayatnya dari Imam Tirmidzi, riwayatnya dari Imam An-Nasa'i, bahkan
Imam Tirmidzi dan Imam Nasai meriwayatkan dengan dua sanad yang sama dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Nadar, an Abi Salamah an Aisyah. Begitu juga Imam Muslim meriwayatkan sama dengan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Yahya bin Abi Kathir. Riwayat Yahya bin Abi Kathir dan riwayat Nadar sama persis dengan yang ada di Imam Bukhari. Kemudian Imam Tirmidzi dan Imam Nasai memberikan dua riwayat. Riwayat yang satu sama dengan riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat yang kedua dengan sanad yang sahih juga dari Salim bin Abi Ja'ad. Kemudian dengan riwayat juga Yahya bin Sa'id, tapi bukan dari Abi Salamah, tapi dari Ummi Salamah. Kemudian Imam Tirmidzi memberikan pandangan beliau, kemungkinan Yahya dan Abi Nadar ini atau Abi Salamah dia mendapat riwayat hadis tersebut dari keduanya, yaitu Ummi Salamah dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi hadis satu ini aja kalau dikulangi sudah beberapa hadis kita dapatin di dalam sanad yang sahih dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmidzi dengan sanad-sanad mereka, dengan perawi-perawi mereka mengajarkan fadilah tentang puasa di bulan Sya'ban. Jadi aneh sekali kalau masih ada zaman sekarang yang ingin mengoreksi semua imam ini. Saya tidak bicarakan tentang puasa di bulan Sya'ban, tentang para imam yang meriwayatkannya ini. Kalau berani-beranian orang-orang zaman sekarang mengoreksi dengan Imam Bukhari, dengan Imam Muslim, dengan Imam Tirmidzi, dengan Imam Nasai, dengan sanad mereka, dengan riwayat mereka tentang fadilah puasa bulan Sya'ban, ini sangat aneh bagi saya. Berani sekali, nekat banget dari orang beragama. Karena ini pakar dan pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam hadis-hadisnya, terutama hadis yang muttafaq dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, disertai dengan Imam Nasai, Imam Tirmidzi, bahkan riwayat yang lain yang kita dapatkan mendukung hadis ini. Riwayat Abi Dawud, Ibnu Khuzaimah, riwayat Imam Tabrani mendukung kekuatan hadis ini. Yang kita akan bacakan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidatina Aisyah. Galat, kita sangat kenal sekali Sayyidatina Aisyah, yaitu salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu-satunya Rasulullah nikahi dalam keadaan perawan Rasulullah SAW. Dulu bangga-bangganya Sayyidatina Aisyah suka bercanda dengan anaknya Rasulullah SAW, Sayyidatina Fatimah, karena usianya tidak begitu beda jauh. Membuat Sayyidatina Fatimah terkadang menangis mendengarnya. Kalau lihat Sayyidatina Aisyah, kami anak-anak keduanya, Sayyidatina Aisyah bilang, aku ini dinikahi oleh Nabi dan keadaan perawan, ibumu dan keadaan janda. Jadi aku dinikahi dari ibumu. Nangis Sayyidatina Fatimah ngadu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajarkan Sayyidatina Fatimah akhlak yang mulia, tidak marah-marah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Sayyidatina Fatimah, ya Fatimah, aku ini perjaka yang dapat ibu kami. Perjaka aku yang dapat ibumu. Tanya sama Aisyah, lebih baik mana perjakaannya Nabi atau perawanan Sayyidatina Aisyah? Senang Sayyidatina Fatimah mendapat gembira dari Rasulullah SAW, dan jawaban dari Rasulullah SAW membuat dia Sayyidatina Aisyah tidak bisa menjawab apa yang dikomentari oleh Rasulullah SAW. Ini riwayat
tidak bisa mengatakan sang ibadah di puasa Rasulullah SAW, nggak buka Rasulullah. Terkadang buka puasa, nggak berpuasa sampai kami ingin mengatakan bahwa Rasulullah bakal puasa lagi. Dan tidak pernah dikatakan ini Famara itu Rasulullah SAW istakmal Islam syahrin. Aku tidak melihat kata Sayyidatuna Aisyah Rasulullah menyempurnakan puasa di satu bulan selain bulan Ramadan, melainkan bulan Sya'ban. Famara itu Rasulullah minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat lebih banyak puasa Rasulullah SAW dari puasa-puasa sunnah dari bulan Sya'ban. Ini dikuatkan dari tadi riwayat. Saya katakan ada riwayat dari Imam Muslim dari Sayyidina Yahya bin Abi Kathir menambahkan bahwa Rasulullah SAW fa'innahu yasumu syahr Sya'ban kullah. Bahwasanya Rasulullah SAW puasa Sya'ban seluruhnya. Kemudian dalam riwayat yang lain karena Rasulullah SAW yasumu Sya'ban illa qalilan. Rasulullah SAW puasa Sya'ban hanya beberapa hari yang tidak berpuasa. Rasulullah SAW tidak berpuasa. Imam Asy-Syafi'i dari kedua hadis ini memberikan pendapatnya bahwa kebanyakan Rasulullah SAW selalu berpuasa Sya'ban. Kalaupun tidak paling banyak, kalaupun tidak seluruhnya, paling banyak Rasulullah SAW puasa sunnah itu bulan Sya'ban. Untuk di sini dikatakan Imam Syafi'i untuk agar tidak jadi wajib untuk umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi mundur, tidak berpuasa beberapa hari di bulan Sya'ban agar tidak sama seperti wajibnya bulan Ramadan. Jadi sangat ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puasa bulan Sya'ban. Dan para ulama, Imam Fathul Bari memberikan kalau nggak kuat sama seperti yang kita disarankan dari dulu dan dari dulu kita. Kalau nggak kuat dan biasa orang-orang yang berkemampuan penuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa puasa bulan Sya'ban, bulan Ramadan berturut-turut. Tapi paling kadang kita sehari, 2 hari, 3 hari. Kemudian Rasulullah SAW ini ada beberapa pendapat sebab kenapa Rasulullah SAW puasa banyak di bulan Sya'ban. Sebab pertama, Rasulullah SAW selalu setiap bulan puasa 3 hari. Setiap bulannya Rasulullah puasa 3 hari. Tapi karena ada bepergian, ada udur-udur syar'i yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga 3 hari itu dikumpulin di bulan Sya'ban. Jadi jumlahnya 3 kali 10, 30 hari. Rasulullah puasa itu semuanya. Dan tertinggal, beliau lagi bepergian, beliau lagi sakit, dikumpulin, didobok di bulan Sya'ban. Itu satu pendapat. Yang kedua, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tertinggal puasa bulan Ramadan, mereka nggak bisa melaksanakan doboknya di setiap bulan karena banyak menemani, berkhidmat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka semuanya sepakat untuk mengqadha bulan Ramadan yang telah hilang, dobok bulan Ramadannya di bulan Sya'ban, sehingga bulan tersebut mereka pada berpuasa untuk membayar hutang Ramadan. Itu lebih leluasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan oleh Sayyidina Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, araka tuftir min siyam Sya'ban. Ya Rasulullah, aku lihat kau banyak puasa bulan Sya'ban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan alasannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dzaka syahru yadkhulun nas baina Rajab wa Ramadan, wa fihi turfa'ul a'mal ila Rabbil alamin,
fa uridu an syufa'a amali wa ana sha'im. Rasulullah SAW di bulan itu banyak orang yang lalai karena antara Rajab dan Ramadan. Begitu nggak? Apalagi zaman sekarang, apalagi perempuan, repot mau bulan masuk Ramadan bukan mikirin puasa, pikirin belanjaan buat bulan Syawal. Bukan buat puasa nih, buat bulan Syawal nih pikiran. Kadang-kadang bulan Rajab juga ikut-ikut sekarang. La ilaha illallah. Lebaran 1 hari 2 hari. Mikirin dari bulan Rajab, bulan Syawal. Alasannya macam-macam deh. Bu, jangan saya kebanyakan itu. Yang terjadi seperti ini zaman sekarang. Apa? Sama dengan yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Syahrul kadfurun nas baina Rajab wa Ramadan. Kemudian Rasulullah mengatakan, fihi turfa'ul a'mal dalam bulan ini. Di bulan tersebut diangkat amalan-amalan 1 tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, wa ana katabu an turfa'amal wa ana. Dan aku senang kalau aku diangkat amalan-amalan itu dalam keadaan aku berpuasa. Ini sebabnya Rasulullah banyak puasa di bulan Syawal. Yang keempat, sebabnya inna Allah yaktubu kullu nafsin maitah idza kasana wa uhibbu an ya'tini ajali wa ana sha'im. Allah menulis ajal-ajal manusia sepanjang tahunnya di bulan Syawal. Dan aku senang untuk datangnya ajalku dalam keadaan aku berpuasa. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun larangan Nabi yang kemarin sudah dibahas di dalam fikih kita Imam Syafi'i untuk puasa bulan Sya'ban di pertengahan bulan Sya'ban. Ada fikih Imam Syafi'i namanya ayam syak, jauh syak. Sudah masuk Ramadan atau belum? Ada juga di bulan Sya'ban namanya nisful akhir min Sya'ban. Kita Imam Syafi'i mengatakan makruh bil tahrim. Makruh bil tahrim bedanya dengan haram. Kalau haram dalilnya qat'i, kalau makruh bil tahrim dalilnya tidak qat'i tapi mungkin dengan dasar-dasar hadis yang kuat juga. Kalau dibilangnya hampir nyerempet haram, itu pun di dalam mazhab kita Imam Syafi'i ada tiga syaratnya. Kalau dia langsung puasanya langsung di pertengahan, dari mulai 16, 17, 18, 15 kah, 14 kah, itu makruh ditahrim, haram melakukannya. Kemudian tidak disambungi dengan hari-hari sebelumnya. Gak semua puasa 14, 15 dengan puasa langsung tadi, langsungan. Yang ketiga, bukan untuk bayar gelap. Dia tinggalin puasa-puasa yang lalu, dia membayar. Besok puasa Ramadan lagi bayar. Masih ada utang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nggak dibayar. Boleh. Dia puasa 16, 17, 18 sampai akhir bulan Sya'ban, kenapa? Bayar utang bulan Ramadan akhir. Boleh. Begitu juga bukan nadar. Dia nggak nadarin. Kalau dia nadar, habis tengah bulan nih, aku ingin puasa. Bayar kan? Nadarnya harus dibayar. Itu syarat-syarat yang membolehkan orang puasa di pertengahan bulan Sya'ban. Jadi nggak mutlak untuk melarang seorang puasa di pertengahan Sya'ban kecuali dengan 4 syarat tadi. Kemudian Rasulullah SAW ngajarin juga di sini
Fadilah tentang bulan Sya'ban agar kita benar-benar perhatian untuk beribadah puasa. Udah dia capek kalau kita dengerin orang-orang yang ngomong di akhir, dan ilmu di akhir. Kalau ada ilmunya, silakan kita bawa referensinya. Orang sekarang banyak, canggih. Dari telepon aja udah ada semuanya bisa direkam. Mau kitab Bukhari, mau kitab Imam Muslim, mau imam-imam sana masjid, semuanya para imam-imam hadis kita klik keluar semuanya. Gak usah repot-repot lagi. Cuma memang dasar nih, gak tahu penyakit apaan yang diderita oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kenapa sih kalau orang beribadah repot ya? Kita mau berpikiran, ngumpul pikir tidak, pikir salawat tidak, mau puasa tidak. Terus yang lain-lain banyak, yang muka lebih banyak, rame. Kenapa sih aku yang lainnya suruh tidak ada? Udah capek. Para ulama membahas bukan lagi puluhan tahun, ratusan tahun ini masalah. Puasa tidak, zikir tidak, maulidan tidak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai kapan ini umat? Kita lagi mau menyatukan umat di dalam rasa cinta. Kenapa sih yang diobrak orang kebencian? Kebencian untuk orang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir mendekatkan diri dengan Allah, puasa mendekatkan diri dengan Allah, berkumpul berzikir mendekatkan diri dengan Allah. Semua hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah kok dia disalahkan. Orang yang tiap hari, tiap tahun, tiap saat kita lihat ungkap berirama, berlomba-lomba yang merusak umat. Gak ada yang bertak, gak ada yang marah, gak ada yang katakan kita, gak ada yang katakan kafir, gak ada yang katakan syirik. Ketika orang ingin mendekat dengan Allah, orang ingin mendekat dengan Nabi, orang ingin mendekat dengan ulama, orang ingin mendekat dengan majlis zikir, orang ingin mendekat dengan ibadah-ibadah yang Allah sediakan sebagai fasilitas untuk orang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikoreksi, ini yang dipersalahkan, ini yang diproblem mereka. Apa dasarnya? Dasarnya hati. Walhamdulillah kalau hati tersebut sampai mati. Alhamdulillah. Summun, bukmun, umrun, famudaya'in. Allah yang kata, kalau itu penyakit yang dari sekarang disembuhkan, berarti kalian masuk ke golongan mereka. Orang-orang yang benar-benar kalian katakan kafir, katakan syirik, nggak mau menerima. Dalil itu banyak dalil. Ayat suci Al-Quran yang baca setiap hari nggak ada pengaruh di dalam hati kalian untuk membuka. Orang-orang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersatu di dalam cinta, bersatu di dalam mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saatnya bulan Sya'ban. Sebagian ulama mengatakan ayat yang turun di bulan Sya'ban, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu di bulan Sya'ban. Banyak-banyak kita berkumpul bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan yang insya Allah amal-amal kita untuk dikabulkan, diserahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin dekat, agar kita disambut oleh Allah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sambut kita semua. Allah jadikan hati kita bersih, suci, penuh dengan rasa cinta, penuh dengan kasih sayang terhadap semua makhluk Allah, semua hamba-hamba Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada hamba-hamba ya Allah. Berikan hidayah kepada kami ya Allah. Berikan taufik kepada kami semua ya Allah. Umat Nabi besar Muhammad ya Allah. Dimanapun mereka berada ya Allah, pandang mereka di bulan Sya'ban ini dengan pandangan kasih sayang, pandang dengan pandangan cinta, pandang dengan pandangan kasih dan pelembutkan-Mu ya Allah. Yang ingin bertobat ya Allah, Engkau Maha Pemberi taubat. Yang ingin beri ampunan, Engkau Maha Pemberi ampunan ya Allah. Ya Allah, sembuhkan penyakit orang-orang yang sakit ya Allah. Terutama guru kita ya Allah, Habibana Mundir ya Allah. Saya dapat bicara banyak, insya Allah beliau akan disembuhkan ya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sisa insya Allah derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita bersama beliau diangkat
dibersihkan hati kita, disucikan jiwa kita, sehingga kita selalu bisa bersama di dalam kelompok ahlul mahabbah lillah wa rasulih. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari bibir suci dan hati dan suci, mewarisi dari guru yang berhati suci dan menyampaikan tuntunan suci. Terus demikian sampai pemimpin pembawa kesucian dan keluhuran Sayyidina Muhammad SAW. Penyampaian dari seorang yang mempunyai sanad keguruan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempunyai sanad keguruan jelas. Apakah mazhab Syafi'i, apakah mazhab Hanafi, apakah mazhab Maliki, apakah mazhab Hambali, bukan mereka yang terfik ambil mazhab sana sebentar sini sebentar. Jadi tidak boleh pindah-pindah mazhab, boleh, tapi sesuaikan dengan tempat. Kalau kita pergi ke tempat mazhabnya Maliki semua, jangan mengeraskan diri, keras kepala dengan bermazhab Syafi'i. Tapi kalau kita masuk ke daerah wilayah yang mazhab Syafi'i, jangan keras kepala dengan mazhab Maliki. Begitu menjadi mazhab yang dimuliakan Allah. Sebentar lagi malam Al-Qur'an akan datang kepada kita. Guru mulia kita Muslim Al-Alhamdulillah Muhammad bin Salim bin Akhir malam ini bersiap-siap berangkat dengan malam. Kalau waktu kita kira-kira jam 4 subuh, kita jam 12 waktu sana, waktu cari untuk menuju ziarah Hud, ziarah Nabi Allah Hud alaihissalam, menginap selama 4 hari. Saudara-saudariku yang memuliakan, fahamdan bi rabbin hasanah bi Muhammadin wa akhadana min dhulmatil jahli wad dayajin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idni wa qad nadana. لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم العظيم. الحمد لله الذي جمعنا بهذا الشهر العظيم. جمعنا الله وإياكم بنبي العظيم في الدنيا رؤيا رؤيا الله وفي البرزخ وفي يوم القيامة. آمين. وأن تجيك هدرة الله yang Maha Luhur, yang semakin hari terus semakin membukakan rahasia kebahagiaan anugerah dan limpahan rahmatnya. Sampailah kita di tanggal 5 Syawal, bulan Sayyidina Muhammad, digelari bulan sang Nabi karena di bulan ini disampaikan guru kita tadi adalah turunnya ayat yang sangat memuliakan sang Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yang Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada sang Nabi. Allah melimpahkan salawat, bukan baca salawat. Allah melimpahkan salawat, yaitu rahmat dan keberkahan dan keluhuran. Malaikat membaca salawat, minta pada Allah supaya dilimpahkan rahmat, keberkahan dan keluhuran kepada sang Nabi. Lalu Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang merasa dirinya beriman. Yang tidak beriman tidak diseru oleh Allah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat dan bersalamlah kepada sang Nabi dengan semulia-mulia salam. Allah
Itulah salam Allah kepada Muhammad Rasulullah. Allah bersalam, salam sejahtera wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkahan. Betapa Allah memanjakan Sayyidina Muhammad. Tidak pernah Allah perintahkan satu perintah mengagungkan sang Nabi seperti lebih mengagungkan para raja-raja dan kaisar. Allah memerintahkan Rasul untuk dimuliakan lebih dari memuliakan para kaisar dan raja-raja. Sebagian mengatakan kudus, sebagian mengatakan kudus. Kenapa mereka bicara kudus? Karena terjebak oleh bisikan syaitan yang membelokkan mereka dari pemahaman ayat-ayat Al-Quran, dipelajari dari guru-guru yang tidak berilmu dengan ilmu yang mempunyai sanad keguruan. Kita belajar Sahih Bukhari punya sanad keguruan lebih dari 20 sanad, mungkin lebih dari 200 jalur sanad kalau ditelusuri. Ada sanad Imam Bukhari, Sahih Bukhari ini dengan sanad silsilah disebutnya silsilah yang khusus kesemuanya dari para ulama. Ada yang daripada masyarakat, ada yang dari para ulama lain. Jalur-jalur menuju Imam Bukhari bukan kita memiliki satu sanad, ratusan sanad dengan ratusan jalur rijal sanad yang berbeda-beda. Saudara-saudara itu yang dimuliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman untuk memuliakan Nabi lebih dari memuliakan seluruh manusia, bahkan raja dan kaisar. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mengeraskan suara di hadapan Nabi Muhammad. Mengeraskan suara bukan membentak, bukan marah, bukan mencela. Mengeraskan suara kajah ribakum ribak, seperti kalian saling mengeraskan suara satu lain, misalnya berdebat satu sama lain. Yang boleh debat-debat Nabi dengan angkat suara. Lalu apa kalau ia berbuat dosa wahai Allah? Bukan. Antah rata amalukum wa antum la tashurun. Kuhapus seluruh amal pahala kalian tanpa kalian sadari. Belum pernah ada dosa menghapus seluruh amal pahala kecuali murtad dan mengangkat suara di hadapan Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian agungnya Nabi kita Muhammad SAW di hadapan Allah. Dan Allah mengatakan bagi mereka yang mengatakan bahwa memuliakan Nabi itu kudus, Allah sudah menjawab, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu adalah lebih patut didahulukan bagi orang mukmin daripada diri mereka sendiri, dan istri-istri beliau adalah ibunda kaum mukmin. Berkata orang mufassirin, jika seandainya kita mempunyai satu gelas air yang jika gelas kita dalam kehausan dan jika kita tidak minum gelas itu, air itu, kita akan mati kehausan. Lalu
air itu diminta oleh Rasul dan nyawa kita terancam, air wajib diberikan kepada Nabi SAW karena beliau lebih berhak dari nyawa kita. Aula bil mu'minin min anfusihim, lebih patut didahulukan dari diri kalian sendiri. Tapi Nabi menjawab firman itu dengan sadar di antara riwayat Sahih Bukhari, jika di antara kalian wafat mempunyai waris, berarti kan Nabi lebih berhak daripada ahli warisnya. Nabi lebih berhak daripada ahli warisnya, karena Nabi lebih berhak dari setiap orang mukmin atas diri mereka sendiri. Nabi dulu, baru ahli warisnya. Jadi Nabi SAW menjawab, jika di antara kalian wafat punya ahli waris, ada warisannya, harta warisnya, silahkan bagikan pada harta warisnya sudah kuizinkan. Tapi kalau dia punya hutang, falyatini wa ana maula. Kalau dia wafat dalam keadaan terjebak hutang, datang kepadaku, aku yang akan menyelesaikan hutang. Para alim mengatakan hutang itu bukan hanya hutang uang saja, tapi hutang dosa umat Muhammad SAW akan ditebus dengan syafaatul kubra. Seluruh umat Muhammad Rasulullah tidak satu pun yang terkecuali mendapatkan syafaatul Nabi Muhammad. Seluruh umat Nabi Muhammad. Lalu masih ada yang mengatakan memuliakan Nabi Kudus, bisa Allah belokkan Nabi saat wafat, dia mengatakan aku tidak mengakui la ilaha illallah. Allah tidak menginginkan dia wafat dalam husnul khatimah. Saudara-saudariku yang mencintai muliakan, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannatil ma'wa wasiqal ladzina taqaw rabbahum jannatil ma'wa hatta futihat abwabuha wa qala lahu khazainuhum salamun alaikum tibtum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang terakhir kita sampaikan, Allah mengiringi para ahli surga, orang-orang bertakwa dengan perkumpulan yang berbeda. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum jannatal ma'wa, dalam kelompok khusus. Hatta futihat abwabuha, sampai dibukalah pintu surga. Dan Rasul bersabda, pintu surga tidak dibuka sebelum aku yang menggerakkan pintu pengetuk surga itu diketuk oleh Nabi, baru dibuka pintu surga itu. Surga tidak didiami siapapun kecuali pertama kali yang menginjak surga setelah pada mahsyar Sayyidina Muhammad. Masuklah mereka. Futihat abwabuha, dibuka seluruh pintu-pintu surga. Ada pintu syahid, ada pintu sedekah, ada pintu salat, ada pintu puasa, ada pintu ar-rayyan bagi orang yang puasa, dan banyak. Pintu-pintu itu menyeru juga para penduduk surga yang memang beramal baik, yang banyak berpuasa, akan masuk dipanggil dari pintu ar-rayyan. Itu orang-orang yang banyak puasa. Orang yang banyak salat dipanggil dari pintu salat yang masing-masing dengan amalnya. Riwayat Sahih Bukhari, Rasul bersabda, Rasul ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, wahai Rasulullah, adakah yang dipanggil dari semua pintu itu? Berkata Rasulullah
pintu judi memanggilnya, pintu zina memanggilnya, pintu narkotika memanggilnya, pintu minuman keras memanggilnya, pintu khamar memanggilnya, pintu riba, pintu sombong, pintu lainnya memanggilnya. Di saat itu kemana kita akan pergi? Perbanyak salawat dari saat ini kepada Sayyidina Muhammad. Saya tidak berpanjang lebar menyampaikan tausiah, sekedar kabar berjamaah. Hari Kamis kemarin operasi jantung saya alhamdulillah sukses. Jantung itu dimasuki kateter berupa selang, dimasukkan dari tangan sampai ke jantung dan dipompa, dijadikan semacam balon ke dalam jantung untuk membuka jantung agar tidak terkaku. Jika usaha itu tidak berhasil, maka saya harus dipasangi kateter disebutnya, dipasangi ring. Tapi alhamdulillah saya sadar dengan Profesor Idrus bin Syahab, beliau sekarang profesor, dulu doktor, sekarang sudah naik profesor. Beliau memeluk saya menangis karena banyak orang yang gagal dalam operasi itu. Tapi dampak setelah operasi itu, kaki saya membengkak keduanya, dan itu dirisaukan gagal ginjal atau liver atau ada kesalahan di dalam operasi yang tersebut. Tapi rencananya malam ini saya akan langsung menuju ke, semestinya kita lagi habis ini untuk langsung ke sana. Jadi kalau saya ke sana saya terikat, saya harus hadir majlis ini. Saya tidak tahu malam Selasa depan apakah saya masih bisa hadir majlis ini dan melihat kalian atau tidak. Ini bukan kabar sedih dan menyedihkan. Nabi SAW itu kalau minum dalam salah satu hadisnya, tidak kuangkat gelas untuk minum sampai kurasakan sebelum gelas itu sampai ke bibirku aku sudah wafat. Jadi jangan bingung kalau orang ngomong, kalau aku ngomongnya mau wafat, bukan mau itu sudah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya risau malam Selasa depan kalau saya ketemu kalian lagi. Jadi saya paksakan hadir, tapi kondisinya mungkin malam ini saya kembali ke istirahat. Besok baru menuju ruang operasional karena saya masih mau duduk dengan anak-anak istri. Barangkali Allah SWT menentukan waktu yang lain hingga saya harus berpisah dengan dunia ini dan berpindah menyusul saudara-saudara kita di alam barzakh. Tidak usah risau, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Semua kau itu akan wafat dan semua juga akan wafat. Semua kita ini mahal, cuma masih hidup dan nunggu waktu aja. Alhamdulillah operasi kemarin sukses. Cuma saya minta doa satu lagi, Pak Habib minta doa terus ya. Saya Habib doakan orang, sekarang Habib saya minta doa. Saya minta doa satu, supaya keadaan entah liver, entah ginjal yang membuat kaki saya membuka ini sembuh. Besok mungkin akan di scan kalau diperhatikan dengan pengobatan. Semoga setelah itu diucapkan kita pakai dengan penuh semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat semakin damai, semakin tenang, semakin sejahtera. Kota DKI Jakarta ini menjadi kota Serambi Madinatul Munawwarah. Banyak salawat, bukan kota tawuran, bukan kota narkotika, bukan kota minuman keras, tapi kota salawat, kota zikir, kota adab, kota tertib, kota aman, kota
tidak berpecah belah antara muslimin dan juga tidak berpecah belah antara perbedaan agama. Jadi kota yang aman, tertib dan terkendali. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita masih akan berjumpa malam Selasa yang akan datang sebelumnya susah banyak. Nah, demikian. Kita jumpa lagi insyaallah malam datang besok malam. Insyaallah saya usahakan hadir. Bagaimana janji saya kalau saya lalu besok malam saya hadir. Cuma ternyata tempatnya waduh. Saya kira tempatnya itu di Tangerang. Rupanya salah dengar Kerawang. Saya masuk tol Cikampek kok nggak keluar. Sampai ujung tol Cikampek dulu. Kemana? Ke Tegal, kemana? Enggak, dari sini nggak jauh lagi. 1 jam dari keluar tol gerbang sampai Taduk. Saya ini baru operasi jantung. Kalau seandainya baru saja akan menjalani operasi jantung sampai saya sendiri pikir masya Allah, alhamdulillah menjadi obat. Tapi yang besok malam kan di mana? Kasih mana? Ragunan. Bekasi Utara, dekat sini peran sedikit. Hadir insyaallah. Ya. Kalian ingat bakal usahakan mulai dari sekarang yang belum punya helm, nabung beli helm. Ya, jangan nabung untuk beli makanan bulan puasa Ramadan doang, nabung beli helm. Ya. Jadi nanti bulan Ramadan helm nggak ada, kayak majelis supportnya baru, gitu dong. Ya, ini dibikin umat terus. Allah, kita berdoa bersama. Semua hajat kita semoga dikabul Allah. Semua dosa kita diampuni Allah. Dan semua yang akan terjadi di masa mendatang daripada musibah, Allah SWT gantikan menjadi rahmat dan anugerah. Dan semoga Allah jadikan anugerah yang akan datang di masa mendatang berubah menjadi anugerah yang lebih besar. Amin Allahumma amin. Dunia dan akhirat, wahai pemilik dunia dan akhirat, faqulu jami'an ya Allah. Buka seluruh pintu bulan. Kami berada di malam-malam agung bulan Sya'ban. Wahai Rabbul Alamin, buka seluruh pintu rahmat-Mu di malam ini. Puluhan ribu jemaah berdoa memanggil nama-Mu. Jika belum Engkau turunkan pengampunan dan rahmat yang sangat luas bagi kami, maka kemana akan Kau turunkan rahmat dan pengampunan itu? Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sampai malam ini kami masih mengadukan banyak dosa. Kami masih banyak mengadukan, banyak berbuat hal-hal yang Kau perintahkan tapi belum kami laksanakan, atau Kau melarangnya tapi kami masih melakukannya, dan kami masih takut untuk bertobat karena takut akan terulang lagi nanti masalah itu dan dosa itu.
Maka wahai Allah, malam ini kami bertaubat kepadamu dari seluruh dosa yang pernah kami lakukan, dan jaga kami dari agar terperangkap dari dosa-dosa di masa mendatang. Jika masa mendatang kami berdosa lagi, bangkitkan keinginan kami bertobat lagi. Jika kami dosa lagi, bangkitkan keinginan kami untuk bertobat lagi. Kamilah yang mempunyai sifat bosan. Kau tidak pernah bosan menerima taubat. Ya Allah, langkah baiknya Engkau wahai Allah. Inna Allah yamal, inna Allah la yamalu hatta tamallu. Sungguh Allah Maha tidak bosan dan kalianlah yang akan bosan. Allah tidak bosan menerima taubat setiap detik, setiap pembiara. Hingga malam ini dan berlanjut terus. Ya Allah, berapa juta, ratus juta, miliar manusia yang sudah kau limpahi taubat di masa hidupnya, dan berapa banyak mereka yang wafat belum sempat bertaubat, dan tempat mereka adalah panggilan-panggilan dari pintu api neraka. Ya Allah, seluruh wajah ini, seluruh wajah kami ini, pastikan berkumpul di surga Firdaus bersama Sayyidina Muhammad. Seluruh wajah kami ini, seluruh tangan kanan kami ini, pastikan mencium tangan Muhammad Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah, pastikan berjumpa dengan Khulafaur Rasyidin, pastikan berjumpa dengan Muhajirin dan Ansar, pastikan berjumpa dengan Sayyidina Fatimah Az-Zahra dan Ummahatul Mukminin. Ya Allah, damaikan hari-hari kami, kabulkan hajat-hajat kami, damaikan kota kami, damaikan wilayah kami, damaikan bangsa kami, damaikan seluruh muslimin muslimat di barat dan timur, damaikan wilayah Jawa Tengah, damaikan wilayah Singapura, perwakilannya hadir di malam hari ini, damaikan wilayah Jawa Barat, perwakilannya hadir di malam hari ini. Ya Allah, namamu lebih berwibawa dan lebih bercahaya untuk menembus seluruh kegelapan daripada kejahatan, musibah, dosa. Cahaya namamu menerangi seluruh dosa menjadi kemakmuran. Allahumma zidna nazar ila wajhikal karim. Wa Allah, beri kami kesempatan untuk memandang wajahmu yang maha indah, memandang zatmu yang maha indah. Manusia yang terakhir keluar dari surga, dari neraka, dia keluar terakhir dari neraka, dan dia telah puluhan ratusan ribu tahun di dalam api neraka, dipanggang dan dibakar di dalam neraka jahanam. Lahum min jahannam mihadun wa fawqahum ghawash. Mereka ditindih oleh api neraka dari bawah dan atasnya. Ya Allah, di antara mereka yang terakhir keluar dari api neraka, lalu diperlihatkan keindahan zatmu yang maha indah. Lalu kau bertanya, wahai hambaku, berapa lama kau tinggal di dalam neraka dan tersiksa? Dia berkata, aku belum pernah tersiksa di api neraka. Hilang seluruh sakit pedih ratusan ribu tahun dalam panggangan api neraka dan derita dan bohongan. Hilang
1.000 tahun siksaan seperti itu karena sedetik memandang indahnya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, La ilaha illallah, La ilaha illallahul azimul halim. Yang pertama, majelis insyaallah mulai malam Selasa yang akan datang dimulai pada 19.15 20.15 ya, jam 8.04 PM. Kenapa? Karena isyaknya juga kan mundur, kitanya juga harus mundur juga karena waktu subuhnya jadi makin dekat. Kalian nanti kalau terlalu malam kita seperti biasa 8:30, akhirnya subuhnya takutnya kelewatan ya. Jadi kita jam 7:04 jam 8:04 mulai, jam 10 selesai. Cuma malam ini ada terlewatan kita mohon. Yang pertama. Yang kedua, ini juga berlaku untuk seluruh majelis lainnya. Ya, seluruh majelis lainnya berlaku demikian, yaitu 20.15 ya, jam 8.15 PM. Yang selanjutnya, pengumuman kedua, Majelis Rasulullah SAW setelah banyaknya tuntutan saya tidak mampu lagi menolak, membuka seluas-luasnya bagi mereka yang mau menikah di majelis ini. Silakan, siapapun dia, kru, bukan kru atau siapapun silakan. Tapi bawa auratnya kunaon, karena saya itu melarang kemarin bukan apa-apa. Masalahnya yang paling saya risaukan, datang orang tidak dikenal, bawa orang tidak dikenal, bohong-bohongan ini bapak istrinya, padahal bukan. Majelis Rasulullah keluarkan surat resmi bertanggung jawab penuh untuk resminya nikah ini. Bapaknya datang menuntut saya, itu bisa terjadi ya. Jadi datang dengan KUA itu ya. Jadi kalau yang menikah di Majelis Rasulullah SAW banyak sekali permintaan, boleh saya izinkan mulai tahun 1 depan sudah boleh saya mau daftar semuanya mau nikah. Tapi dibatasi nikahnya saya semua satu-satu. Kalau kebanyakan nanti Habib pun sudah capek berubahnya ya. Satu malam rasa satu ya. Yang kedua, taklim fikih, belajar fikih yang insya Allah saya sendiri akan mengajarnya. Insya Allah akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore. Hari Sabtu jam 4 sore di Sekretariat Majelis Rasulullah SAW bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk memperdalam fikih. Guru fikih banyak, cuma masalahnya saya yang butuh, bukannya kalian yang butuh ilmu. Kenapa? Ilmu itu kalau nggak dipelajari lupa. Akhirnya hanya ada guru-guru gitu.
Ada yang ahli falak, ada yang ahli waris, ada yang ahli tentang waris, ada yang ahli tentang munakahat, ada yang sudah pelajari kinayat. Tapi setelah lama nggak ngajar, karena nggak ngajar, tanya lupa. Kenapa? Karena nggak ngajar. Kalau ngajar, dia makan nggak lupa. Saya lama tidak ngajar fikih, jadi saya butuh mengajar fikih walaupun hanya satu murid. Makanya murid izin aja dulu satu, belajar dulu. Jadi nanti datang yang belakang mau datang ya itu. Enggak mau datang juga apa-apa kok, ada sih. Gratis ya, nggak ada apa-apa. Dan juga kita seperti biasa hadis Rasulullah SAW. Ya, cuman kalau pakai gahwa saja bil saya belum mampu. Ya, pakai kopi jahe. Ya, kalau 10-20 saya siapkan. Kalau 1000-2000 bingung juga nyari kopi yang mana. Ya. Hadirat yang dimuliakan Allah yang saya cintai, jangan ketakutan dengan keadaan saya. Operasi khususan kok habibnya begini. Katanya orang yang cinta Rasul, orang yang ikuti tuntunan Rasul dapat rahmat yang banyak dan kemudahan. Tapi kalau dia dekat kalian tak tahu nikmatan yang saya dapatkan. Tahajud nikmat bagus, tapi saya ini sakit dalam keadaan nikmat. Ya, saya cuma rebah saja, tidur, dan operasi di luar sadar. Banyak patah kaki, kesakitan apa saja, ya, alhamdulillah. Cuma rebah ya, cuma bedanya mungkin rebah di rumah sakit, mungkin rebah di rumah. Cuma satu hal yang terakhir, mohon ampun dan mohon ridho dari hamba, dari majlis-majlis yang hamba tidak hadiri. Karena saya tahu saudara-saudari kecewa, tapi saya tahu orang-orang yang mewakilkan saya itu bukan orang-orang sembarangan. Saya bukan kirim orang-orang sembarangan. Guru-guru besar yang mempunyai jiwa yang diridhoi oleh guru mulia Al-Musyid Al-Billah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Abdul yang punya sanad keguruan kepada beliau, bukan sembarang orang. Ya, demikian saudara-saudari yang muliakan, kita mendoakan muslimin muslimat untuk diselamatkan oleh Allah. Kalian saya mohon kalau berkenan tetap di tempat, saya akan meninggalkan tempat. Nanti kalimat tauhid dan doa penutup oleh guru kita yang kita cintai Al-Habib bin Muhammad Bagir Al-Qas. Mada Allah Allah. Terima kasih kedatangannya Ustaz Saiful yang telah datang bersama rombongan. Allah semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan jemaah Singapura semuanya. Kirim salam jemaah Majlis Rasulullah di Singapura. Kirim salam jemaah Majlis Rasulullah di Bogor. Kirim salam jemaah Majlis Rasulullah di Jawa Tengah. Selamat datang para pecinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering-sering datang. Kalau ada kesempatan jemaah Singapura lainnya hadir di malam ini siapa. Kalau ada kesempatan dan situasi dan kondisi yang memungkinkan. Ya, ya Ya
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك